Seperti yang itu asli. Silakan dilihat. Sejarahnya lebih dari 500 tahun. Barang dari dinasti Ming. Benda ini harusnya cukup berharga. Kemampuan adikku telah berevolusi. Ternyata saat aku mengamati makhluk hidup, angka yang kulihat adalah hitungan mundur. Saat mengamati benda mati, yang kulihat adalah umurnya. Hei anak muda, matamu jeli juga ya. Liontin Giok ini dari dinasti Zhou Timur. Oh, dinasti Zhou Timur ya? Kupikir dari minggu lalu. Tapi liontin ini cocok denganku, aku juga Shionaga. Berapa harganya? 300 juta. Anak muda, aku kasih harga, kau boleh tawar. Ayolah, tawar sedikit saja. 30. Berapa? 30 ribu? Bukan juta. 30 yuan? Terserah mau jual atau tidak. Jual. Aku jual. Anggap saja kita berteman ya. Dasar bocah bodoh. Liontin Giok ini ku dapat dari mengumpulkan barang bekas. Hanya 2.000. Boleh lihat-lihat, jangan pegang. Kalau rusak, kau tidak sanggup menggantinya. Pak, aku punya sesuatu. Tidak tahu apa kau mau membelinya. Tampang miskin sepertimu, barang apa yang kau punya? Coba tunjukkan padaku. Wah, ini barang bagus yang langka. Tapi anak ini jelas tidak tahu apa-apa. Ini bagus, bisa dapat untung banyak. Hei anak muda, barang ini memang termasuk barang antik. Tapi sayangnya masih banyak yang kurang. Dan ukirannya ini terlalu kasar. Aku hanya bisa kasih 5 juta. Itu pun terpaksa aku membelinya. Itu sudah harga yang pantas. Kau kira aku bodoh? Jangan begitu, ini sudah harga yang pantas. Itu pun aku terpaksa membelinya. Pertama, benda ini dari era Wanli. Kedua, ini barang kerajaan. Ketiga, 180 juta. Kurang 1 sen pun tidak aku jual. Tak kusangka, anak ini paham juga tentang barang ini. Hei, tunggu dulu. Aku kenal dengan ahlinya. 180 juta, akan aku bayar. Uangnya nanti aku transfer. Bang Xinghwan mentransfer 180 juta. Dengan uang ini, aku bisa membawa ibuku berobat. Dengan kemampuan ajaib ini, yang Shanshan, Shenlong, akan kubuat kalian berlutut memohon padaku. Pak, punya tempat cuci kuat dari dinasti Song? Kau? Bagaimana lukamu? Tadinya aku ingin mengantarmu ke rumah sakit, tapi kau langsung kabur. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena tabrakan itu, kemampuanku mungkin tidak akan bangkit. Tadi pagi saat aku melihatnya, umurnya masih tersisa lebih dari 50 tahun. Tapi sekarang, dia akan segera mati. Nona cantik, karena kau orang baik, aku ingin memperingatkanmu. Kau berada dalam bahaya besar. Hah? Bahaya besar? Apa yang kau pikirkan? Maksudku, kau akan mengalami bencana berdarah. Dalam 10 menit, kau pasti mati. Pertama menyentuh wajahku, lalu mengutukku cepat mati. Aku sudah sangat sabar ya. Kau pikir karena aku menabrakmu sekali, kau bisa terus-terusan melecehkanku? Oh, kau mau kami membayar mahal untuk jimat lindungmu? Membuang uang untuk menghindari bencana? Dasar penipu. Orang sepertimu sudah sering kami temui di toko ini. Ya sudah, terserah kalian. Terima kasih atas kunjungannya. Ini tempat mencuci kuas. Silakan simpan baik-baik. Nona, jangan bilang kau percaya pada omongan penipu itu. Ayah juga bilang, di umur 23 tahun aku akan mengalami bencana. Apakah hari ini? Xiao, aku merasa tidak enak badan. Sebaiknya keluarnya nanti saja. Tuh kan Nona, tidak apa-apa kan? Sudah lewat 10 menit, kita harus segera pulang. Kita harus siap-siap untuk esok ulang tahun Tuan Besar. Xiao Wan, kau terlalu paranoid. Sampai percaya kata-kata penipu itu. Nona, yang dia katakan ternyata benar. Kalau aku tidak mendengarkan sarannya dan naik mobil 10 menit yang lalu, pasti aku berada di jalan tol lingkar dengan kecepatan lebih dari 100 sekarang. Dan jika meledak, aku tidak mungkin selamat. Bu Xiao, barang Anda tertinggal. Ini bukan milik kami. Sepertinya ini milik orang tadi. Surat pemberitahuan pasien kritis. Suchen, Sun Xiaomei, Rumah Sakit Mingya. Ini rumah sakit milik guru kita. Kita ke rumah sakit Mingya sekarang. Dalam 10 menit, aku ingin tahu semua informasi tentang... Sekalipun kau punya 100 juta lebih di sini, tapi biaya ICU 100 juta per hari. Siapa yang bisa jamin kau sanggup? Aku yang jamin dia. Kau siapa? Bu Xiao? Kau direktur rumah sakit ini? Iya, aku sudah 10 tahun.
Mulai sekarang, kau bukan lagi direktur. Dan kau juga dipecat. Grup Xiao akan menuntutmu atas kelalaian tugas malpraktik dan berbagai tuduhan lain. Bersiaplah, masuk penjara. Cepat, berikan Sun Xiaomei kamar terbaik, staf medis terbaik, dan peralatan terbaik. Kalian harus bisa selamatkan dia, dan kau akan jadi direktur baru. Baik, Bu. Kau siapa sih? Sombong sekali. Kalau tidak salah, kau yang namanya Yang Shanshan kan? Mantannya istri Su Chen? Kau jalang tidak tahu diri. Siapanya Su Chen? Jaga sikapmu. Ini nona dari grup Xiao. Aku saja tidak berani macam-macam. Perkenalkan, namaku Xiao Wan-er, CEO grup Xiao. Dan aku juga istri Su Chen. Mana mungkin? Nona besar keluarga Xiao mana mungkin tertarik padamu? Kau ini buta ya? Su Chen pria sebaik ini, kau malah menolaknya begitu saja? Apa yang kau lihat dari dia? Dia hanya pengantar makanan. Tanpa alasan apapun, dia adalah suami yang ditakdirkan untukku. Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa Wan-er. Wan-er punya takdir kekayaan dan kemuliaan besar. Masa depannya itu tidak terbatas. Umur 23 tahun dia menghadapi bencana besar. Jika bisa melewatinya dengan lancar, dia akan bebas dari kekhawatiran. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada cara untuk menghindarinya. Hanya orang yang ditakdirkan untuknya yang bisa membantunya melewati bencana itu. Sepertinya bencana di umur 23 tahun itu adalah sekarang ini. Dan dia adalah takdirku. Pantas kau tiba-tiba punya uang. Ternyata kau numpang hidup dengan wanita kaya. Tidak kusangka kau hanya sampah yang hidup dari wanita. Hah? Xiao Wan-er, ayahku saja tidak berani memukulku. Kalau begitu aku gantikan ayahmu untuk mendidikmu dengan baik. Kau- Berani bicara lagi. Dengan satu telepon dariku, kalian bisa bangkrut. Suamiku orangnya baik. Dia tidak mau ribut dengan kalian. Tapi aku berbeda. Aku orangnya sangat pendendam. Berani bicara lagi, kupukul kalian lagi. Sayang, aku hebat kan? Sudah balas dendam? Kenapa kau membantuku? Setelah kau pergi, mobilku terbakar. Kau menyelamatkan nyawaku. Wow, pamer kemesraan di depanku ya. Su Chen, jangan lupa ya, kalau kita masih belum bercerai. Yang Shanshan. Untung kau ingatkan. Selagi kantor catatan sipil belum tutup, ayo kita urus perceraian sekarang. Mau cerai dariku untuk numpang hidup dengan wanita kaya? Tidak semudah itu. Berikan aku 1 miliar. Tidak, 3 miliar. Baru aku mau cerai denganmu. Yang Shanshan, jangan keterlaluan. Biar aku yang membayarnya. Ada 3 miliar di kartu ini. Ambil saja dan tinggalkan suamiku. Dasar sampah tidak berguna. Tunggu dulu, Yang Shanshan. Untuk menikahimu, aku menghabiskan seluruh tabunganku ratusan juta. Setelah menikah, setiap sen yang kuhasilkan kuserahkan semua padamu. Aku tidak pernah melakukan satu hal pun yang membuatmu kecewa. Sekarang ibuku sekarat, kau pegang semua uangku, tapi tidak memberi sepeser pun, malah berselingkuh. Dengan bajingan ini, baik, kau boleh ambil uang ini. Tapi, aku akan memastikan kalian mengembalikannya dengan bunga berlipat ganda. Baiklah, berhenti di depan saja. Sayang, kau kenapa? Bu Xiao, terima kasih sudah membela aku hari ini. Hutang budi sudah lunas. Kau tidak berhutang apa-apa lagi padaku. Mari kita berpisah di sini. 3 miliar itu akan kukembalikan secepatnya. Tidak bisa. Kalau kau pergi begitu saja, bagaimana dengan pesta ulang tahun keluarga Xiao? Aku sudah bilang ke keluarga aku akan membawa tunanganku. Kau masih serius dengan itu? Su Chen, aku mohon ya, bantu aku sekali ini saja. Baiklah, hanya kali ini saja ya, tidak ada lain kali. Sepertinya aku harus menenangkannya dulu, baru pelan-pelan merebut hatinya. Aku Xiao Wan-er, punya wajah cantik dan juga uang. Tidak mungkin tidak bisa mendapatkanmu. Tuan Song, Ya, tolong dibungkus ya. Yang ini saja. baiklah. Sepertinya anak ini kemarin hanya beruntung saja. Kali ini dia tunjukkan wujud aslinya. Dia membeli barang yang 3 tahun tidak laku di tokoku. Hanya guci keramik jelek itu. Minta 10 juta. Menurutku 10.000 saja sudah cukup. Barang ini sekali terjual tidak bisa ditukar lagi. Kau? Lihat kan, dari sikap bosnya itu sudah ketahuan. Itu bukan barang yang bernilai. Hadiah itu kalau diberikan pada tuan besar, pasti kita akan ditertawakan habis-habisan. Memangnya kau tahu apa? Sekarang aku tidak hanya bisa melihat hitungan mundur, tapi juga bisa melihat aliran meridian dalam tubuh manusia. Bahkan, bagian tubuh yang sakit pun bisa kulihat. Sudahlah. Bukan hadiahnya, tapi ketulusan memberikannya. Nona belum resmi menikah dengannya, tapi sudah membelanya. Apa Nona tidak sadar? Posisimu di keluarga Xiao sangat sulit. Pesta ulang tahun ini, kesempatan bagus bagimu menunjukkan diri di hadapan tuan besar. Ternyata Xiao Wan-er juga dalam posisi sulit. Kalau begitu, lihat saja di pesta ulang tahun nanti.
Aku akan membuatmu terhormat dan memperkuat posisimu. Anggap saja balasan atas bantuanmu pada ibuku. Keluarga Xiao kami bermula dari rumah ini. Dari klinik kecil ini berkembang menjadi grup farmasi terbesar di kota Lincheng. Tuan Besar telah mencurahkan darah dan keringatnya selama lebih dari 50 tahun. Dan hari ini ulang tahunnya yang ke-80. Kakak jangan khawatir. Hadiah yang disiapkan keluarga kedua kami pasti akan menyenangkan Tuan Besar Xiao. Paman, jangan khawatir. Keluarga pertama akan selalu jadi yang utama selamanya. Keluarga ketiga semakin keterlaluan. Kenapa belum datang juga? Ayah, jangan ganggu mereka. Lagi pula di keluarga ketiga. Cuma Xiaoan saja. Sayang, aku dan Xiao Xiao akan ambil sesuatu dulu. Aku juga siapkan hadiah untuk kakek. Baiklah. Sepertinya kau masih belum yakin dengan hadiah aku persiapkan ya. Nanti kalian akan terkejut. Aku mohon selamatkan anakku. Keluarga Xiao, kalian semua adalah keluarga tabib terkenal. Di hari bahagia ini, kami tidak terima pasien. Kakak, ini menyangkut nyawa seseorang. Biar aku periksa. Bagaimana? Penyakit ini agak aneh. Kakak, bagaimana kalau kau yang memeriksanya? Ini adalah penyakit langka. Sudah menyerang organ dalam. Dengan ilmu pengetahuanku, aku tidak bisa apa-apa. Bahkan jika Tuan Besar turun tangan tetap sulit. Sebaiknya kalian pergi. Aku mohon pikirkan cara lain. Bukankah tabib harus memiliki hati seperti orang tua? Keluarga Xiao kami tidak pernah menyelamatkan pasien tanpa keyakinan. Dan kalau gagal, bukankah itu merusak nama kami? Kau juga pewaris keluarga Xiao. Anakku hampir sekarat, tolong selamatkan dia. Titik aku puntur Tansong. Sepertinya masalahnya ada di sini. Kau yakin? Apa kau pewaris keluarga Xiao? Aku bukan pewaris keluarga Xiao. Kalau aku turun tangan, mungkin ada bahayanya. Masih sempat berubah pikiran sekarang. Silakan lanjutkan. Aku tanggung resikonya. Dia sudah sadar. Sudah selesai. Sekarang dia sudah tidak dalam bahaya. Terima kasih Tabib Sakti. Boleh aku tahu namamu? Nyawanya selamat. Keluargaku akan mengingatmu. Namaku Suchen. Jangan berterima kasih. Aku hanya bisa memperpanjang hidupnya setahun. Cepat bawa dia ke rumah sakit agar kondisinya tidak memburuk. Sayang, ayo kita masuk. Baiklah. Xiaoan kau bilang akan datang ke pesta ulang tahun kakek dengan membawa calon suamimu. Apa dia calon suamimu? Bukannya sudah jelas. Wajahnya asing. Aku kenal semua anak kaum berkuasa di kota Lincheng. Sepertinya belum pernah melihatmu. Aku bukan dari keluarga kaya. Aku hanya orang biasa. Xiaoan seleramu bagus juga. Memilih orang miskin seperti dia. Dengar anak muda, orang sepertimu dan keluarga kami bagaikan langit dan bumi. Kau tidak bisa menyesuaikan diri. Lebih baik mundur selagi bisa. Jika Xiaoan sampai menikah, dia berhak mendapatkan sebagian aset keluarga Xiao. Aku tidak setuju pernikahan ini. Bagaimana mungkin nona dari keluarga Xiao menikah dengan pemuda miskin? Ini 1 miliar. Segera tinggalkan keluarga Xiao. Hei, Nona, menurutmu apa Suchen akan tertarik? Percayalah pada seleraku. Kenapa? Masih kurang? Itu 1 miliar loh. Kau tidak akan bisa dapat uang sebanyak itu. Dasar tidak tahu diuntung. Anak muda, jangan terlalu serakah. Cukup, Xiao Dongsan, Xiao Qi. Urusan pernikahanku sejak kapan kalian mengaturnya? Xiaoan, aku ini pamanmu. Berani bicara seperti itu. Aku menghormatimu karena kau pamanku. Kalau tidak, aku hentikan semua biaya untuk keluargamu. Kau pikir keluarga besarmu dapat 300 miliar dari siapa, Paman? Tuan Besar Xiao tiba. Hormat Tuan Xiao. Waner, ini pilihanmu. Pemuda pilihan hatimu sendiri. Pemuda ini tampan juga. Kakek, sebelum kakek datang tadi, mereka semua ini menggangguku. Xiaoan hari ini ulang tahun kakek yang ke-80. Di hari sepenting ini, kau malah terlambat. Jelas kau tidak menghormati kakek. Tadi ada masalah di jalan yang menghambat. Sudahlah, hari ini hari bahagia. Kita tidak membicarakan itu. Kakek, ini hadiah dari cucumu. Semoga kakek bahagia, selalu sehat dan berumur panjang. Ini adalah giok hetian kualitas terbaik. Berasal dari kediaman Pangeran Duan pada akhir dinasti Qing. Bagus sekali, Xiaoqi. Kau sungguh perhatian.
Keluarga utama kami juga punya hadiah sebuah kaligrafi. Karya Huang Tingjian untukmu. Hadiah dari keluarga kedua kami batu tinta Duan yang pernah dipakai oleh Zheng Banqiao. Bagus sekali. Semua hadiah ini sangat menyentuh hatiku. Oh ya, Warner, keluarga pertama dan kedua kita sudah memberikan hadiah. Aku ingin tahu, hadiah istimewa apa yang kau siap? Kakek, aku datang terburu-buru. Aku hanya siapkan Leontin Giok. Leontin Giok itu lumayan bagus, tapi dibandingkan dengan hadiah kami masih jauh lebih rendah. Kau cucu yang paling disayang. Kenapa kau hanya memberikan Leontin Giok saja? Sudahlah, lanjutkan ke acara berikutnya. Wan Ar, aku masih punya satu lagi. Barang rongsokannya jangan dikeluarkan. Jadi ini hadiah mewahmu. Sebuah guci keramik rusak. Suchen, barang rongsokan ini memang cocok dengan statusmu. Sama-sama barang yang tidak layak dipamerkan. Warner, hadiah darimu dan tunanganmu itu tidak lebih berharga dari yang lainnya. Benar, dibandingkan barang rongsokan kalian, hadiahku tentu saja lebih berharga. Kau bilang apa? Beraninya kalian menilai hadiahku dengan seenaknya. Hadiahku jauh lebih berharga. Kenapa tidak boleh menilai? Xiaoqi, yang kau berikan itu hanya tongkat giok Rusia produksi modern. Harga pasarannya hanya 10 juta. Xiaodongshan, tiruan lukisan, dan kaligrafi artefak dinasti Song dari masa Republik Tiongkok, 300.000. Itu pun terlalu mahal. Xiao Beihai, benar kan? Hadiahmu agak lebih baik, tapi hanya bernilai sekitar 30 juta. Sedangkan milikku, botol tembakau khusus istana dari era Qianlong yang nilai pasarannya lebih dari 2 miliar. Beraninya kalian membanding? Suchen, kau sungguh sombong ya. Maksudmu, semua hadiah kami adalah palsu begitu? Suchen, kalau hari ini kau tidak bisa membuktikan barang itu palsu, kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Warner, jadi ini tunanganmu yang kau undang. Mulutnya penuh kebohongan dan sombong. Kau membuatku kecewa, merusak acara ulang tahun. Kau membuatnya kacau. Berlutut, sekarang juga. Warner, kita tidak salah, kenapa berlutut? Pergi, nyah kau dari sini. Baik, ayo pergi. Kakek, kalau hari ini kakek mengusir Suchen, aku akan ikut pergi. Warner, orang tuamu meninggal terlalu cepat. Aku selalu memanjakanmu. Bahkan menyerahkan kendali grup Xiao kepadamu. Tidak kusangka, kau malah menjadi tidak tahu berterima kasih. Demi si payah Suchen ini, kau bahkan rela meninggalkan keluargamu. Xiaowaner, kalian itu kan belum menikah, tapi sudah begini. Kalau sampai menikah nanti, grup Xiao bisa berganti nama. Mulai hari ini, Xiao Waner dipecat dari posisi CEO grup Xiao. Jika kau tidak mau putus dengan Suchen, maka pergilah dari keluarga Xiao. Wu Yue, dari kota Linteng tiba. Ulang tahun ke-80 Tuan Xiao, patut dirayak. Pak Wu, kedatangan Anda sungguh mengangkat derajat rumah kami. Wu Yue datang ke pesta ulang tahun ini memberi keluarga Xiao kita kehormatan yang luar biasa. Aku dengar Wu Yue adalah guru besar di bidang barang antik, juga seorang kolektor kaya raya. Tapi status seperti itu, apakah pantas disambut langsung oleh Tuan Besar? Kau belum tahu rupanya. Kolektor besar hanyalah status paling biasa yang dimiliki Wu Yue. Dia juga ketua Asosiasi Medis dan Farmasi Provinsi Selatan. Bisnis medis di Provinsi Selatan ada dalam genggamannya. Keluarga Xiao kita harus menjaga sikap di hadapannya. Bahkan keluarga Xiao sendiri tidak berani menyinggung Pak Wu. Aku harus menunjukkan yang terbaik di hadapan Pak Wu. Ini kesempatan langka. Kedatanganku hari ini, yang pertama, untuk memberi ucapan selamat ulang tahun. Kedatanganku untuk memberi ucapan selamat. Yang kedua, untuk berterima kasih. Pada waktu itu, Lin dan Tong sedang jalan-jalan di dekat kediaman keluarga Xiao. Tiba-tiba jatuh sakit. Beruntung, keluarga Xiao menolongnya, sehingga nyawa cucuku terselamatkan. Aku ingin berterima kasih secara pribadi. 2 orang yang tadi masuk dari keluarga Wu. Seingatku, kita tidak ada yang menolong. Tadi aku lihat Xiaoqi berjalan di bagian belakang, masuk sedikit lebih lambat dari kita. Iya, aku juga melihatnya. Xiaoqi orang terakhir yang masuk. Apa mungkin dia yang menolong Wu Linlin? Xiaoqi pasti melihat kita semua tidak bisa menolong dan takut menolong di depan umum akan mempermalukan kita. Jadi, sengaja tertinggal di belakang untuk menolong demi menjaga muka keluarga Xiao kita. Kakak, kau benar-benar punya anak yang baik. Keluarga Xiao kita punya penerus yang hebat. Jadi anak Wu Linlin kau yang menyelamatkannya? Jelas bukan aku yang menyelamatkannya. Aku tahu sekarang, mungkin anak itu sakit dan beberapa saat sembuh dengan sendirinya. Ini kesempatan bagus untuk mengakui kalau aku yang mengobatinya. Mana mungkin aku lewatkan. Kali ini asalkan ayah dan kakek percaya aku yang menyelamatkannya, posisi pewaris ini akan aku dapatkan. Aku yakin itu. Ayah,
Waktu itu aku ragu-ragu, makanya aku berjalan paling belakang. Lalu aku memeriksa anak itu sebentar. Dan ternyata dia anggota keluarga. Aku yang menyelamatkannya. Suchen, bisa tidak berhenti main-main? Aku tahu kau hebat, tapi kau tidak berpendidikan ilmu pengobatan. Mana mungkin selamatkan dia? Kau juga tidak percaya pada aku. Suchen, berhenti bertingkah. Bu Xiao itu sudah banyak berkorban untukmu. Apa kau ingin melihat dia diusir dari keluarga Xiao dan kehilangan segalanya? Apa hubungannya denganku, sialan? Pak Wu, Rupanya adik muda ini yang turun tangan menolongnya. Terima kasih. Mulai sekarang, jika butuh sesuatu, keluarga Wu tidak akan menolak. Xiaoqi, kami tidak punya keyakinan, tapi kau berhasil. Apa mungkin kau menguasai rahasia keluarga kita, 18 jarum Biancu? aku berlatih diam-diam. Mohon kakek dan ayah, maafkan aku. Bagus, Xiaoqi. Sangat bagus. Kau tidak hanya menguasai teknik rahasia tertinggi keluarga Xiao 18 jarum Biancu, tapi juga memiliki hati seorang dewa dan masih bisa menjaga martabat orang lain. Xiaoqi, cerdas dan juga kompeten, telah menguasai ilmu warisan keluarga 18 jarum Biancu. Layak untuk tugas besar. Aku memutuskan Xiaoqi akan menjadi manajer umum grup Xiao. Kakek jangan khawatir. Aku pastikan akan membuat grup Xiao semakin maju dan berkembang. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, mana mungkin Bu Xiao kehilangan segalanya? Apa? Salahku? Wan tadinya aku sangat mengharapkanmu, tapi caramu menilai orang sangatlah buruk. Si Suchen ini mengaku-ngaku jasa orang lain, omong besar tanpa malu, karakternya rendah. Jika kau bisa putus dengannya, aku akan memberimu kesempatan lagi di keluarga ini. Aku tidak mau putus. Ayah, tadi aku lupa bilang karena terburu-buru. Orang yang tadi menolongku, meskipun dia dari keluarga Xiao, tapi sepertinya marganya bukan Xiao, namanya Suchen. Ayah jangan sampai salah ya. Ingin menonton lebih banyak, unduh Drama Wave.